menurut aku untuk kita bisa punya karir yang sukses, mau itu di Indonesia atau di Asia atau yang mendunia, udah saatnya kita bisa berpikir secara inovatif. Bukan berarti kita bekerja dari base camp suatu negara, kita hanya bisa melakukan sesuatu buat negara itu. Kita kan sekarang tinggal di dunia di era globalisasi. Jadi dengan teknologi yang ada, kita juga sangat beruntung bisa tetap misalnya sama orang-orang dari berbagai negara, bisa berkolaborasi dengan talenta-talenta dari negara-negara lain. Jadi ya, memang sejak Juli 2019 aku home base-nya di Indonesia, and I'm very happy about. Dan iya, itu juga berarti kebanyakan aktivitas aku akan dominan di Indonesia, tapi bukan berarti project-project aku yang lain yang ada di tempat-tempat lain berhenti gitu aja. Enggak, lagi-lagi aku bersyukur kita punya social media, punya email, punya internet. Jadi sampai sekarang pun aku masih kontak-kontakan sama manajer aku yang di LA, dan sampai 3 hari lalu pun aku masih melakukan audisi secara digital. Jadi kita membuat audition tape-nya sendiri. Dari situ kita email ke manajer kita, dari manajer kita di email ke produser atau casting director yang mengeksekusi produksi itu. So yeah, but anyway, langsung aja, mumpung kita lagi di topik ini, banyak orang juga nanya kenapa Cinta akhirnya memutuskan untuk membuat Jakarta atau Indonesia home base Cinta lagi. Buat aku jawabannya sangat simple. Selama ini aku ngerasa di Indonesia kita punya konsep kalau kita sukses secara mendunia itu berarti kita harus tinggal di LA, atau harus tinggal di New York, atau harus tinggal di London. Dan menurut aku udah saatnya kita merubah persepsi itu. Karena yang kita harus promosikan bukan hanya 1-2 talent dari negara kita, tapi yang kita promosikan Indonesia secara keseluruhan. Jadi aku mikir ke diri aku sendiri, karena emang dunia entertainment passion aku, kalau aku bisa mensupport dunia entertainment Indonesia, kenapa nggak aku lakuin itu? Aku rasa, ya aku akan terus ngejar mimpi aku untuk mendapatkan project-project di sana. Tapi selain itu, udah waktunya kita mikir gimana caranya kita bisa bikin film Indonesia, musik Indonesia, fashion Indonesia, apapun karya-karya Indonesia mendunia. Jadi jangan hanya orangnya aja yang go international, tapi Indonesia secara keseluruhan juga bisa go international. Dan sebenarnya udah banyak orang-orang yang sangat talented ngelakuin itu di sini. Kayak banyak film-film Indonesia sekarang yang menang di festival film luar negeri. Beberapa penyanyi dari Indonesia juga udah punya lagu-lagu yang dikenal banyak orang di negara-negara lain. So, I think role aku, obligasi aku sebagai anak muda, sebagai orang yang studio entertainment adalah melakukan apa yang aku bisa agar bisa membanggakan Indonesia lebih lagi. Nggak hanya dengan aku misalnya ikut project luar, tapi juga melakukan project-project di sini yang mudah-mudahan bisa diapresiasi oleh orang-orang di negara lain. Mungkin kita bicara positifnya dulu, bedanya Indonesia dulu dan sekarang, 2011 sama 2019, karena aku kan baliknya 2019. Secara positif, aku senang sekali dengan development atau perkembangan dalam dunia entertainment Indonesia. Secara musik, kita ngelihat banyak banget anak muda Indonesia lebih berani mengeksplor genre baru, lebih berani membuat musik yang mungkin nggak mainstream, dan lebih berani untuk nunjukin nggak hanya masyarakat Indonesia, tapi dunia bahwa hey look, in Indonesia we can make great music gitu. Kalau di dunia film yang bikin aku happy banget, aku lihat banyak sekali production house di Indonesia sekarang lebih peduli jam kerja, lebih peduli kedisiplinan di set, lebih peduli makanan pemain-pemain, lebih peduli, ya pokoknya cara kerjanya lebih bagus. And that's amazing. Dan aku optimistic, mudah-mudahan Indonesia bisa terus berkembang dan suatu hari nanti bisa ada undang-undang yang lebih
menjaga nggak hanya pemain tapi kru-kru film juga, supaya kita selain kerja produktif tapi juga happy. Dan last but not least, film perfilman Indonesia. Seperti tadi kita udah mention sedikit, banyak sekali film Indonesia sekarang yang menang di festival, dapat nominasi di acara award yang besar-besar. So itu nunjukin bahwa Indonesia bisa bikin karya-karya yang taraf internasional. That makes me super happy. Sebagai masyarakat Indonesia, kita menurut aku harus bangga bahwa Indonesia adalah negara yang diverse, yang budayanya itu sangat indah dan beragam. Dan sebagai masyarakat Indonesia, kita harus saling menghormati satu sama lain, apapun kepercayaan yang kita punya, apapun ethnic background yang kita punya, ya apapun warna kulit kita, karena perbedaan itu indah. Jadi yang bikin aku sedikit sedih rasa bahwa banyak sekali orang-orang dan grup-grup dalam society kita yang berantem, yang berargumen hanya karena perbedaan-perbedaan yang harus kita embrace dan membuat bangga, because that's what makes Indonesia special, it's diversity. Jadi aku harap ke depannya anak muda Indonesia, Gen Z, Gen Alpha, Millennials, kita semua bisa mendidik satu sama lain supaya jangan lupa identitas Indonesia, yaitu saling menghargai satu sama lain, apapun perbedaan kita. I really believe that life is unpredictable, dan mau kita membuat plan segimanapun, kadang-kadang banyak hal bisa berubah tanpa kita expect. Tapi aku emang orang yang suka nge-plan segala hal karena aku orangnya disiplin, organized, dan lain-lain. Yang pasti, terlalu banyak hal yang ingin aku accomplish dalam hidup aku ya. Jadi aku nggak bisa mungkin jawab pertanyaan ini secara singkat karena mungkin kita bisa berhari-hari duduk di sini. Tapi yang pasti apapun yang aku lakukan, mau itu dari segi sosial, dari entertainment, bisnis, apapun itu, aku ingin make sure, mulai sekarang, apapun yang aku kerjakan selalu ada dampak positifnya buat orang-orang yang melihat misalnya karya-karya aku atau mendapat bantuan aku, apapun itu aku ingin ada dampak positifnya untuk apalagi anak-anak muda Indonesia ya. Jadi aku nggak mau menjadi orang yang selfish. Aku nggak mau misalnya sukses dalam karir film aku hanya untuk menjadi terkenal, atau misalnya mengerjakan iklan hanya untuk uangnya, atau misalnya nyanyi hanya biar kelihatan prestige gitu. Jadi, everything I do isn't for me. Everything I do is so that I can help other people grow, that I can help other people learn. Dan ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah aku ingin meng-empower orang-orang di sekitar aku, apalagi perempuan dan anak-anak muda gitu. Jadi kalau dari segi entertainment, aku ingin terus mengingatkan anak-anak muda, apalagi perempuan, untuk menjadi orang-orang yang confident, untuk menjadi orang-orang yang yakin bahwa mereka bisa jadi pemimpin, untuk menjadi orang-orang yang berani untuk mengejar mimpi mereka dan nggak merasa tergantung dengan orang lain. Itu kalau dari segi entertainment. Kalau dari segi sosial, aku harap di akhir hidup aku, saat aku meninggal nanti, kapanpun itu, aku bisa melihat Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang lebih saling menghargai, Indonesia yang lebih peduli. Dan ini bukan aku berusaha meng-compare Indonesia dengan negara-negara luar di Eropa atau Amerika, tapi aku perlu mengatakan bahwa aku harap di akhir hidup aku nanti, Indonesia bisa lebih kayak negara-negara itu dari segi kepedulian mereka terhadap yaitu kesetaraan gender. Karena kalau di negara seperti Amerika, korban selalu benar. Nggak ada yang namanya victim blame. Korban itu selalu mendapatkan support secara legal, support secara fisik, secara mental untuk bisa bangkit lagi dan melanjutkan hidup mereka. Dan aku bukan bilang di Indonesia nggak ada ya,
tapi masih kurang, masih bisa dikembangin lagi. Jadi aku harap Indonesia bisa seperti itu di akhir hidup aku, atau lebih baik lagi daripada itu. Kalau bisa lebih baik sih, wah aku happy banget ya, aku meninggal tenang. But you know, I want a better Indonesia, especially for women and children gitu. Dan ya itu misi aku, bisa merevolusi cara berpikir masyarakat Indonesia dalam isu itu.